Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Yang saya hormati Bapak Dr. Basirudin Nur, SEMAK CPI-CA. Pada kesempatan kali ini, saya Budi Satyowibowo, mahasiswa S2 jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya tahun akademik 2022-2023 akan mempresentasikan mengenai penilaian risiko pengendalian dan laporan pada pengendalian internal. Yang pertama, memperoleh dan memahami dokumen pengendalian internal. Untuk audit laporan keuangan, auditor perlu mengerti desain dan implementasi yang relevan bagi audit untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah penyajian material. Tingkat pemahaman atas pengendalian internal dan perluasan pengujian perlu mencukupi untuk mengeluarkan suatu pendapat atas keefektifan pengendalian internal melalui laporan keuangan, dalam tambahannya untuk menilai risiko-risiko salah saji material sebagai bagian dari proses perencanaan. Ada 4 tahap proses untuk memahami pengendalian internal dan penilaian risiko. Yang pertama adalah tahap mendapatkan dan memahami dokumen, desain pengendalian internal, dan operasional. Tahap kedua, penilaian risiko pengendalian. Tahap ketiga, desain pelaksanaan dan evaluasi pengujian pengendalian. Tahap keempat, memutuskan perencanaan, deteksi risiko, dan pengujian-pengujian substantif. Auditor umumnya menggunakan 3 tipe dokumen untuk mendapatkan dan memahami desain dokumen mereka mengenai pengendalian internal. Pertama, naratif adalah deskripsi tertulis atas pengendalian internal klien. Kedua, flowchart adalah suatu diagram atas dokumen klien dan aliran atau flow yang berurutan dalam organisasi. Ketiga, kuesioner pengendalian internal adalah serangkaian pertanyaan-pertanyaan tentang pengendalian internal dalam setiap area audit sebagai sarana pengidentifikasian kekurangan pengendalian. Penilaian risiko pengendalian. Auditor mendapatkan suatu pemahaman atas desain dan implementasi pengendalian internal untuk membuat suatu penilaian pendahuluan atas pengendalian internal sebagai bagian dari penilaian menyeluruh atas risiko salah saji material. Penilaian ini adalah untuk suatu ukuran atas harapan-harapan auditor bahwa pengendalian internal akan mencegah salah saji material dari kejadian atau deteksi dan koreksi jika terjadi. Banyak auditor menggunakan matriks risiko pengendalian untuk membantu dalam penilaian risiko pengendalian pada tingkat transaksi. Tujuannya adalah untuk menyediakan suatu cara yang nyaman untuk mengatur penilaian risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit. Metrik risiko pengendalian dapat meliputi pengendalian manual dan aplikasi pengendalian otomatis. Persiapan dari matriks adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasikan tujuan audit. Kedua, mengidentifikasikan pengendalian-pengendalian yang ada. Ketiga, mengasosiasikan pengendalian-pengendalian dengan tujuan audit terkait. Keempat, mengidentifikasikan dan mengevaluasi kekurangan pengendalian, kekurangan signifikan, dan kelemahan-kelemahan material. Pengujian-pengujian pengendalian. Penilaian risiko pengendalian memerlukan auditor untuk mempertimbangkan desain, implementasi, dan operasional pengendalian untuk mengevaluasi apakah pengendalian-pengendalian itu efektif dalam mencapai tujuan audit terkait. Prosedur untuk menguji keefektifan pengendalian dalam mendukung pengujian risiko pengendalian yang berkurang disebut pengujian pengendalian atau test of control. Ada 4 tipe prosedur penilaian pengendalian internal adalah sebagai berikut. Pertama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas personil klien yang sesuai. Kedua, memeriksa dokumen, pencatatan, dan laporan-laporan. Ketiga, mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian. Keempat, melaksanakan kembali prosedur-prosedur klien. Luas prosedur. Seberapa luas pengujian pengendalian diterapkan tergantung pada penilaian pendahuluan
atas risiko pengendalian. Jika menginginkan risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah, auditor akan menerapkan pengujian-pengujian yang lebih ekstensif, baik dalam hal jumlah pengendalian yang diuji maupun luas pengujian untuk setiap pengendalian. Luas pengujian juga bergantung pada frekuensi operasi pengendalian manual atau terotomatisasi, yaitu 1. Mengendalikan bukti dari audit sebelumnya, menguji pengendalian yang berhubungan dengan risiko yang signifikan, yang ketiga menguji kurang dari seluruh prosedur audit. Memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan merancang pengujian substantif. Auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk menentukan risiko deteksi yang direncanakan serta pengujian substantif terkait. Untuk audit atas laporan keuangan, auditor melakukannya dengan menghubungkan penilaian risiko pengendalian dengan tujuan audit yang berkaitan dengan 4 tujuan audit: penyajian dan pengungkapan. Tingkat risiko deteksi yang tepat untuk setiap tujuan audit yang berhubungan dengan saldo kemudian diputuskan menggunakan model risiko audit. Laporan pengendalian internal auditor. Management letters. Dalam tambahan kepada hal ini, auditor sering mengidentifikasi kurang signifikan pengendalian internal terkait isu-isu dan juga kesempatan-kesempatan bagi klien untuk memperbaiki operasional. Manajemen letter harus dikomunikasikan kepada klien. Bentuk komunikasi ini adalah sebuah surat terpisah untuk tujuan tersebut, disebut sebagai manajemen letter. Meskipun manajemen letter tidak diperlukan oleh standar audit, secara umum auditor mempersiapkan manajemen letter sebagai nilai tambah jasa audit. Mengevaluasi, melaporkan, dan menguji pengendalian internal untuk perusahaan non-publik. Bagian berikut akan mengidentifikasi dan membahas perbedaan paling penting dalam mengevaluasi, melaporkan, dan menguji pengendalian internal untuk perusahaan non-publik. Pertama, persyaratan perlaporan. Dalam audit atas perusahaan non-publik, tidak ada persyaratan untuk mengaudit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Karena itu, auditor berfokus pada pengendalian internal hanya sebatas yang diperlukan untuk melakukan audit laporan keuangan yang bermutu. Standar atestasi memberikan pedoman ketika entitas non-publik menugaskan auditor untuk melakukan pemeriksaan terhadap perancangan dan efektivitas operasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang terintegrasi dengan audit laporan keuangan. Yang kedua, luas pengendalian internal yang disyaratkan. Manajemen dan bukan auditor yang bertanggung jawab untuk menetapkan pengendalian internal yang memadai dalam perusahaan non-publik. Persis seperti manajemen untuk perusahaan publik. Jika lingkungan pengendalian atau dokumentasi tidak memadai, auditor dapat memutuskan untuk mengundurkan diri dari penugasan atau menolak memberikan pendapat mengenai laporan keuangan. Pengaruh lingkungan IT pada penilaian dan pengujian risiko pengendalian. Dampak umum pengendalian dan penerapan pengendalian pada audit seperti ketergantungan pada tingkat kompleksitas dalam lingkungan IT. Jika IT kurang kompleks, auditor masih bertanggung jawab mendapatkan suatu pengertian umum dan penerapan pengendalian komputer karena pengetahuan audit adalah sangat berguna dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Bagaimanapun, perluasan pengujian akan bergantung pada pemeriksaan seperti yang dibahas sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.